Let's go! Mutasi piutang adalah perubahan saldo piutang akibat transaksi seperti penjualan, kredit, pembayaran, retur, potongan, dan penghapusan. Kartu piutang adalah catatan khusus per pelanggan yang menunjukkan beberapa tagihan pembayaran dan sisa saldo hutang barang. Jadi di sini ada contoh transaksi penjualan dari toko Binajaya. Di tanggal 1 Februari dijual barang dagangan pada toko Binajaya sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 net per 30. Di tanggal 1 keterangannya diisi dengan nama tokonya atau perusahaannya, yaitu toko Putri Jaya. Setelah itu, isi syarat pembayaran dengan 2/10 net per 30. Di sisi debit, diisi piutang dagang bertambah sebesar 20 juta rupiah dan di sisi kredit, penjualan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi tanggal 2 diterima retur dari Putri Jaya senilai Rp100.000 karena tidak sesuai pesanan. Nah, ini masuk ke dalam jurnal umum. Nah, di sini keterangan diisi dengan akun retur penjualan di sisi debit dan piutang dagang di sisi kredit sebesar Rp100.000. Nah, setelah itu di tanggal 2 dijual barang dagangan kepada toko Indah sebesar 10 juta dengan syarat OM. Nah, di tanggal 2 dengan keterangan toko Indah. Dan syarat pembayaran OM. Piutang dagang bertambah sebesar 10 juta rupiah dan penjualan juga bertambah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi di tanggal 3 diterima retur dari toko Indah sebesar 100 juta karena rusak. Nah, ini masuk ke dalam jurnal umum juga. Di sisi debit dengan akun retur penjualan dan di sisi kredit diisi dengan piutang dagang. Sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu, selanjutnya transaksi di tanggal 9 dijual barang dagangan kepada toko Susan sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 net per 30. Nah, ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Di keterangan diisi dengan toko Susan.
dengan syarat pembayaran 2/10 net per 30. Piutang dagang bertambah sebesar 10 juta rupiah dan penjualan juga bertambah 10 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 15 diterima pelunasan atas transaksi tanggal 1 Februari. Nah, kita lihat di jurnal penjualan. Di tanggal 1 Februari dijual kepada toko Putri Jaya. Setelah itu masuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena customer melunasi piutangnya. Di dalam keterangan pelunasan dari toko Putri Jaya. Di sisi debit, kas bertambah sebesar Rp19.900.000 karena sisa piutang dari toko Putri Jaya sebesar Rp19.900.000 karena toko Putri Jaya melakukan transaksi retur penjualan sebesar Rp100.000 karena tidak sesuai pesanan. Nah, di sisi kredit, piutang juga bertambah sebesar Rp19.900.000. Selanjutnya, di tanggal 17 diterima pelunasan atas transaksi tanggal 9 Februari. Di tanggal 9 Februari, transaksi penjualan kepada toko Susan sebesar Rp10 juta dengan syarat 2/10 net per 30. Toko Susan membayar utangnya sebelum 10 hari. Jadi, toko Susan mendapatkan diskon 2%. Jadi di keterangan ditulis pelunasan dari toko Susan. Nah, di sisi debit, kas bertambah sebesar piutang dikurang dengan potongan penjualan. Nah, piutangnya adalah Rp10 juta di sisi kredit. Nah, di sisi debit, potongan penjualannya piutang dagang dikali dengan 2%. Jadi, kas yang diterima yaitu jumlah piutang dagang dikurang dengan potongan penjualan. Jadi, kas yang bertambah Rp9.800.000. Selanjutnya, transaksi di tanggal 19 dijual barang dagangan kepada toko Permata sebesar Rp10 juta dengan syarat 2/10 net per 30. Nah, ini masuk ke dalam jurnal penjualan dengan keterangan toko Permata. Dengan syarat pembayaran 2/10 net per 30. Piutang dagang bertambah sebesar Rp10 juta dan penjualan juga bertambah sebesar Rp10 juta.
Selanjutnya, transaksi tanggal 21 diterima pelunasan dari transaksi tanggal 2 Februari. Di tanggal 2 Februari diterima penjualan dari toko Indah. Nah, jadi di tanggal 21 pelunasan dari toko Indah. Di sisi debit, kas bertambah sebesar 9 juta rupiah. Dan di sisi kredit, piutang juga bertambah sebesar 9 juta rupiah. Karena toko Indah melakukan return penjualan sebesar 1 juta, jadi sisa piutang toko Indah yaitu sebesar 9 juta rupiah. Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum, setelah itu kita posting ke dalam kartu piutang dengan menyiapkan kartu piutang masing-masing customer. Jadi yang pertama ada customer toko Putri Jaya. Jadi kita posting di tanggal 1 transaksi penjualan kredit kepada toko Putri Jaya. Di dalam keterangan ditulis ke dalam penjualan kredit. Setelah itu mutasi di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah. Jadi saldo piutang toko Putri Jaya adalah 20 juta rupiah. Selanjutnya returan dari toko Putri Jaya sebesar 100.000 rupiah. Jadi di tanggal 2 dengan keterangan return penjualan, dan pada mutasi di kredit sebesar 100.000 rupiah. Jadi saldo piutang toko Putri Jaya sisa sebesar 19.900.000 rupiah. Selanjutnya di dalam jurnal penerimaan kas diterima pelunasan dari toko Putri Jaya. Jadi ini kita posting ke dalam kartu piutang toko Putri Jaya di tanggal 15 Februari dengan keterangan pelunasan piutang. Mutasi piutangnya di sisi kredit sebesar 19.900.000 rupiah. Jadi sisa saldo piutang toko Putri Jaya 0. Selanjutnya mutasi piutang toko Indah ke kartu piutang toko Indah. Jadi di tanggal 2 toko Indah melakukan pembelian kredit sebesar 10 juta rupiah. Jadi di sini keterangan penjualan kredit sebesar 10 juta rupiah di
sebelah debit. Jadi saldo piutang Toko Indah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya di retur penjualan dari Toko Indah. Nah, ini di tanggal 3. Keterangannya retur penjualan. Kalau return berarti piutangnya berkurang. Jadi mutasinya di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi sisa saldo piutang Toko Indah sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya pelunasan dari Toko Indah sebesar 9 juta pada tanggal 21 dengan keterangan pelunasan piutang. Mutasinya di sebelah kredit sebesar 9 juta rupiah. Jadi sisa piutang Toko Indah 0. Selanjutnya mutasi piutang Toko Susan ke dalam kartu piutang. Nah, ini di tanggal berapa? Toko Susan melakukan pembelian kredit. Jadi di sini keterangannya penjualan kredit sebesar 10 juta di sebelah debit. Jadi saldo piutang Toko Susan sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya Toko Susan melunasi piutangnya di tanggal 17. Jadi di sini keterangan pelunasan piutang. Dan mutasi di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Jadi saldo piutang Toko Susan 0, tidak ada lagi. Selanjutnya mutasi piutang Toko Permata ke kartu piutang. Nah, ini yang terakhir. Toko Permata melakukan pembelian kredit sebesar 10 juta. Jadi di sini keterangannya penjualan kredit. Mutasi piutangnya bertambah jadi di debit sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu saldo akhir piutang Toko Permata yaitu 10 juta rupiah. Setelah memposting transaksi ke dalam kartu piutang, mutasi piutang ke kartu piutang selesai. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf jika ada kurang salah kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.